about lightning strikes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 10 pertanyaan yang berkaitan tentang petir. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, apa itu petir dan bagaimana petir bisa terjadi? Jadi, petir itu adalah suatu gejala alam yang terjadi di kala hujan sedang turun, khususnya ketika hujan deras terjadi. Petir dapat didefinisikan sebagai kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif bertemu, jeger, petir. Bagaimana petir bisa terjadi? Petir itu terjadi karena adanya lompatan elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif, negatif, positif, begitu. Sesuai sifat alaminya kan. Pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi, muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif itu memisahkan diri dari yang semua bersatu. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan di sini. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, jeger, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir, kilatan petir, dan suara guruh. Pembuangan muatan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Nah, kurang lebih begitu guys. Napas dulu. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan 5 cara terkena sambaran petir. 5 cara bagaimana kita bisa tersambar petir, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, direct strike atau serangan langsung. Serangan langsung ini bermakna ketika sambaran petir kontak langsung dengan tubuh kita. Jeger, kayak gitu aja. Bisa dibilang ini adalah kasus yang paling mematikan. Akan tetapi ini tidak umum terjadi atau tidak banyak kasus yang seperti yang terjadi. Nah, yang paling umum terjadi adalah yang kedua ini, ground current atau arus tanah. Bisa dibilang ini adalah kasus yang paling umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, petir itu akan menyambar ke tanah dan merambat ke area yang lebih luas dalam skala tertentu. Misalkan, kita tuh ada di suatu area ya, petir itu nyambar ke tanah dan kita tuh gak jauh dari situ. Akan ada semacam gelombang kejut baik di udara maupun di tanah dan akan terkena ke kita. Dan kita akan terkena dampak juga dari sambaran petir kurang lebih sama seperti yang pertama. Lalu yang ketiga, side flash atau kilat samping. Ini tuh terjadi ketika petir menyambar sesuatu seperti pohon, kemudian memantul ke arah kita yang letaknya tak jauh dari titik petir menyambar. Walaupun dari pantulan, kita tetap bisa tersambar petir. Dan yang keempat, petir menyambar melalui streamers atau semacam pita elektron yang menghubungkan kita dengan petir. Jadi, ledakan atau kita tersambar petir pada kasus ini adalah ketika atmosfer di sekitar kita menjadi bermuatan listrik. Petir tuh nyambar atmosfer kita, gitu kan, yang udah konduktor, dan kita di dalam atmosfer ya kena setrum lah, gitu kan. Kelima adalah konduksi. Jadi ketika petir menyambar, semua alat yang berbahan metal atau logam dan semua yang bersifat konduktor di sekitar area petir menyambar akan menjadi bermuatan listrik juga, bahkan termasuk jendela. Jadi sebaiknya dijauhi. Kita bisa tersambar petir pula pada kasus ini jika kita melakukan kontak atau menyentuh benda yang bersifat konduktor di dekat pusat petir menyambar. Kurang lebih begitu. Lalu menjawab pertanyaan ketiga. Berapakah peluang selamat dari sambaran petir? Apa sajakah efek yang bisa terjadi pada tubuh kita? Oke. Apabila kita tersambar oleh petir, secara kuantitatif kita memiliki peluang 90% untuk selamat. Namun, perlu digarisbawahi, petir itu merupakan gejala alam yang memiliki tegangan yang sangat tinggi, sehingga jika terkena tubuh manusia, tentu akan menimbulkan efek yang cukup serius, walaupun sebagian besar akan selamat dan sembuh. Efek yang akan terjadi pada tubuh kita apabila terkena sambaran petir, sudah jelas kita akan mengalami luka bakar yang serius dan parah. Lalu yang kedua, gangguan pendengaran atau tuli, cedera otak, pada beberapa kasus kehilangan ingatan, kerusakan syaraf, dan kejang-kejang. Lalu menjawab pertanyaan keempat, bagaimana tahap survival dari petir? Pada video pertama dijelaskan ada 4 tahap survival dari petir. Di tahap 1, mengapa bulu merinding merupakan tanda bahwa akan ada petir di sekitar. Tak jauh berbeda dari kasus mengapa bulu tangan kita akan tiba-tiba terangkat apabila didekatkan pada penggaris yang telah digosok-gosokkan pada suatu kain. Bulu tangan nih, penggaris terangkat kan. Itu disebabkan oleh karena penggaris tersebut sudah memiliki aliran listrik. Nah, hal hampir sama juga terjadi pada
Yang terjadi pada kasus mengapa bulu merinding saat akan ada petir. Itu karena bulu kita atau syaraf kita merasakan adanya gejala kelistrikan dan direspon dengan terangkatnya bulu-bulu tubuh kita. Ya kalau misalkan kita lagi ada di luar ruangan dan sedang ada hujan deras, bulu kita tiba-tiba terangkat, lebih baik kita cepat masuk ke ruangan. Itu sinyal dari tubuh kita bakal ada petir, bahaya gitu kan. Lalu menjawab pertanyaan kelima, di tahap kedua, mengapa masuk mobil bisa menghindari tersambar petir? Tolong gambarkan ilustrasinya. Masuk ke dalam mobil ketika terjadi petir mungkin bisa menjadi solusi terbaik kita apabila kita berada di luar ruangan. Petir tentu akan menyambar mobil karena mobil terbuat dari logam. Akan tetapi, bahan logam di struktur mobil bersifat sangkar Faraday yang mampu mengalirkan listrik langsung ke tanah, sehingga petir itu nampak hanya melintas saja di bodi kendaraan. Asal kita yang berada di dalam mobil tidak menyentuh apapun yang logam, maka petir akan lewat di samping atau depan kita tanpa membahayakan kita. Sekilas info, sangkar Faraday atau tameng Faraday adalah sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik. Ruangan itu mampu merintangi medan listrik statik eksternal, gitu. Salah satunya petir, sambaran petir maksudnya. Lalu pertanyaan selanjutnya nomor 6, mengapa pada tahap ketiga dianjurkan untuk menghindari diam di dalam gua untuk menghindari sambaran petir? Itu disebabkan karena kalau misalkan kita ini kalau misalkan dalam gua akan berperan sebagai konduktor yang akan menyebabkan petir bisa masuk ke dalam gua dan mencari Anda, dikejar sama petir. Kalau nggak percaya coba aja sendiri. Lalu nomor 7, mengapa pada tahap keempat dijelaskan untuk diam di atas rolling mat untuk menghindari petir? Itu dikarenakan rolling mat itu terbuat dari bahan yang merupakan isolator, yaitu karet. Sama seperti pada beberapa kasus, ketika kita menyentuh suatu benda bertegangan, tapi kita memakai alas kaki dan kulit kita tidak menyentuh lantai secara langsung, maka kita tidak akan merasakan aliran listrik atau tersetrum. Cara ini cukup efektif untuk menghindari petir di area terbuka. Tapi usahakan posisi tubuh kita serendah mungkin dan harus menjadi yang paling rendah dibandingkan apapun di area tersebut. Ini berlakunya di luar ruangan ya. Lalu nomor 8, mengapa perlu mengecilkan badan untuk menghindari petir di tahap keempat? Nah, pertama-tama, kriteria yang cocok bagi petir untuk menyambar dan dijadikan aliran untuk sampai ke bumi adalah sesuatu yang paling tinggi, paling runcing, dan paling konduktor. Manusia kurang lebih merupakan sesuatu yang disukai oleh petir karena masuk kriteria. Jadi jika kita berada di area terbuka, maka rendahkanlah tubuh kita dan kecilkan pula tubuh kita dengan berjongkok. Tundukkan kepala kita serendah mungkin dan tutup telinga kita untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak ketulian dari sambaran petir yang mungkin terjadi. Kurang lebih seperti itu guys. Lalu nomor 9, berapakah peluang setiap manusia terkena sambaran petir selama hidupnya? Setiap manusia selama hidupnya memiliki peluang untuk tersambar petir setidaknya 1 dari 3.000 peluang. Tapi penelitian lain yang dirilis National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA menyebutkan bahwa peluang seseorang tersambar petir itu 1 banding 10,5 juta. Jadi cukup langka tapi tetap saja hati-hati, kita harus waspada. Lalu pertanyaan terakhir nomor 10, pada video kedua, apa penyebab selamatnya orang tersebut setelah tersambar oleh petir secara langsung? Nah, jadi ada kasus namanya Zach, seorang siswa, orang yang tersambar petir pada video tersebut bisa selamat karena begitu dia tersambar petir, dia langsung diberikan pertolongan pertama berupa CPR, yaitu menekan dada agar bisa bernafas lagi. Selanjutnya ia langsung diberikan penanganan intensif di rumah sakit, jadi mungkin saja bisa selamat. Namun, di samping hal tersebut, Zat sendiri yang saat ini masih menjalani hidup sejak peristiwa tersebut berkomentar bahwa ia tidak tahu dan tidak menemukan alasan yang logis dan ilmiah mengapa ia bisa selamat, bisa berbicara, dan hidup seperti sekarang padahal dia tersambar langsung oleh petir pada saat itu. Semua itu bisa terjawab apabila kita sebagai orang yang beragama kembali pada kenyataan bahwa di atas semua logika yang ada, cara kerja Tuhan yang Maha Esa itu sangat sulit, bahkan tidak akan pernah bisa kita pahami dan jabarkan dengan logika apapun. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Kurang lebih seperti itu guys, 10 pertanyaan. Jadi sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan apapun itu yang menyinggung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.